Majelis Jemaat GPM Shalom mengucapkan turut berduka cita bersama keluarga Matita Kapa berkenaan dengan meninggalnya Bapak Yakobus Matita Kapa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di pekuburan Benteng Ambon, dan keluarga Ngilamele Maitimu dengan meninggalnya Pendeta Semi Ngilamele pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 di Jemaat Ilmas Klasis Babar Timur. Doa kami, Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada jemaat untuk diketahui dan atas perhatian, dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh jemaat serta kesediaan untuk melaksanakannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati jemaat masing-masing dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Ambon, 24 Mei 2020. Majelis Jemaat GPM Shalom, Pendeta D. Pikauli STH Ketua, Penatua Nyonya C. Tahya Berhitu Sekretaris. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta B. Hetari. Pemberitaan firman terambil dari dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang ada di rumah sakit atau di mana saja, yang siap untuk mendengar dan mengikuti ibadah ini. Setelah lonceng 3 kali dibunyikan, jemaat diundang berdiri dan kita menyanyi bersama nyanyian Kidung Jemaat nomor 20 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga.
Selamat pagi saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada, dan teristimewa yang ada di rumah-rumah. Terimalah salam persekutuan kita dalam Tuhan. Shalom. Kita siapkan hati dan hidup kita untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu di saat ini. Kita mulai. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita melakukan Kidung Jemaat 39 ayatnya yang pertama. Saudara jemaat disilakan duduk kembali. Litani keluarga. Sebab keluarga adalah persekutuan yang berdoa. Maka mari kita berdoa memohon campur tangan Tuhan. Kami berdoa bagi dunia yang sakit oleh virus corona. Kami yakin Engkau Tuhan ada dan tidak meninggalkan kami. Maka pulihkanlah dunia ini, ya Tuhan penyelamat kami. Ya Tuhan yang terus dengarlah doa kami. Kami berdoa dari tengah-tengah bangsa kami, dan menyerahkan keamanan dan keutuhan dalam hidup seluruh masyarakat. Ya Tuhan yang terus mendengar doa kami berdoa untuk sesama dalam lingkungan kehidupan orang basudara. Ajar kami saling membantu sebagai wujud kami memberitakan Injil Kristus yang utuh. Kami berdoa kepada Tuhan, sebab kami tidak takut dan cemas atas situasi ini. Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2 kita memuji Tuhan. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih yang berada di rumah atau di mana saja, di pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai dengan 22. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami sapa Dikau melalui anak-Mu Yesus Kristus, di pagi hari ini Engkau berikan waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan sedikit daripada berita firman-Mu. Kami mohon Engkau mengirimkan Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar firman ini dapat memakan tempat dan dapat menjadi pandu dalam kami melaksanakan kehidupan kami dari hari ke hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sebagai anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengar apa kata Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Amin. Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 22 dengan perikop Tuhan menebus Israel. Beginilah firman Tuhan penebus-Mu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allah-Mu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Kita menyambutnya dengan haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih 1 bulan ya, aktivitas ibadah yang berlangsung di rumah-rumah dalam seluruh daerah pelayanan Gereja Protestan Maluku. Sebuah perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Semua berubah. Dan perubahan itu manusiawi sekali, biasa, wajar. Biasanya tanda kasih itu orang bersalaman, cipika-cipiki. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Orang mesti menjaga jarak. Sebuah perubahan. Ada peribahasa bilang ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pandemi COVID ini dia merubahnya
Kalau bersatu, ketong hancur ya. Ketong binasa. Bercerai justru kita selamat. Perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu majelis ya, Bapak-bapak yang hadir di sini, dulu-dulu ganteng gitu ya, yang ibu-ibu cantik-cantik dulu, tapi sekarang lebih cantik, lebih gagah lagi. Itu perubahan yang terus terjadi dalam kehidupan kita dan sebuah kewajaran. Namun di pagi ini saudaraku, firman Tuhan mau menyatakan bagi kita semua boleh berubah. Yang terjadi dalam kehidupan kita sampai detik saat ini boleh berubah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu hakikat cinta kasih Allah, anugerahnya bagi kehidupan kita semua. Firman Tuhan secara keseluruhan, bacaan kita di hari ini kalau ketong baca dari Yesaya 48 ayat pertama sampai 22. Ayat 12 bilang, dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Kalau di Yesaya 46 malah jelas diungkapkan di sana. Yesaya 46 dengarkanlah ayat 3, dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub, hai orang-orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat 4 bilang, sampai masa tuamu aku tetap Dia, Allah Yahweh dalam Kristus. Yang firman-Nya mau menyatakan bahwa cintanya, kasih-Nya tidak pernah berubah kapanpun, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, sekalipun situasi kehidupan saudara dan saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa, sangat besar dalam kehidupan kita semua. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan melalui hamba-Nya Nabi Yesaya ini diperuntukkan kepada umat Israel ketika mereka ada di tengah-tengah pergumulan yang berat saat dibuang ke Babel. Ketika mereka di Babel, apakah Tuhan juga berubah? Apakah Tuhan yang tadinya baik menjadi jahat? Ataupun sebaliknya? Tidak, saudaraku. Cinta kasih Tuhan tetap sama. Sebab walaupun di tengah-tengah penderitaan umat yang ada di Babel, Tuhan mengasihi mereka. Ibarat rotan dari seorang ayah, rotan dari orang tua kepada anak-anaknya, walaupun sakit ya. Amsal bilang di situ ada didikan, ada kehidupan.
Walaupun umat harus mengalami penderitaan yang luar biasa, namun Tuhan mau menyatakan lewat Nabi Yesaya bahwa Ia tidak pernah berubah. Cintanya, sayangnya, anugerahnya yang luar biasa, besar, ajaib itu tetap diperuntukkan kepada umatnya. Itulah sebabnya saudaraku, dalam ayatnya yang ke-18, ketika mereka ada dalam keterpurukan hidup, harapan, dambaan untuk menikmati kehidupan yang diberkati Tuhan, menikmati kehidupan dalam kedamaian, dalam kesejahteraan, dalam kelimpahan, berkat, sukacita. Tuhan bilang buat Israel, kalau mau menikmati itu tidak ada lain, tidak ada cara lain. Ayat 18 bilang, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sebuah berita yang penuh dengan sukacita bagi kita semua. Di tengah-tengah pergumulan ini, damai sejahteramu, kebahagiaanmu tidak akan pernah kering, berlimpah-limpah seperti gelombang laut. Kita bisa membayangkan ya, kalau di Batu Meja nih agak jauh sedikit dari laut ya, kalau mau pilih yang laut ya, ombak satu datang, berikut datang. Ada istilah ombak panggil ombak. Itu ungkapan masalah demi masalah. Tapi ini dirubah. Firman Tuhan di hari ini menjanjikan bagi kita semua kebahagiaan, sukacita, berkat, damai sejahtera, berlimpah-limpah. Kuncinya adalah dengar-dengaran. Dengar-dengaran por siapa? Tentu kepada yang punya hidup ini. Padahal saudaraku, sekarang ini orang mengukur damai sejahtera, kebahagiaan, berkat, macam-macam ya. Orang menilainya, mengukurnya dari hal-hal materi. Punya uang yang banyak, harta yang melimpah, punya jabatan, punya kedudukan. Sah-sah saja saudaraku ya. Kalau orang memahami seperti itu, bahaya saudara, bahaya. Sebab orang bikin apa saja, orang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Untuk mendapatkan kekuasaan, orang bisa menghancurkan orang lain, bisa membunuh dalam tanda kutip ya. Lawan-lawan politiknya sekarang vulgar sekali ditampilkan. Orang cepat kaya, mau banyak. Sekarang ini kita saksikan ya, bantuan sosial, bansos dari pemerintah yang semestinya yang dapat pakai cara ya, dibuka ruang, roba sana, roba sini supaya bisa dapat. Karena apa? Berpikir dalam kemanusiaannya, ketakutannya, kecemasannya. Padahal saudaraku, kalau dalam keyakinan iman kita, di dalam Matius 6 ayat 26, Tuhan Yesus bilang, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Saudara dan saya melebihi burung-burung itu.
Mengapa kita perlu khawatir? Ya mungkin saja ada anggota jemaat bilang, iya Pak Pendeta, habis khotbah nih lah ketong kenyang ya. Ya, bisa saja kan, manusiawi sekali ya. Sebab amin gini kita menghadapi masalah. Tapi kalau Tuhan bilang jangan khawatir, intinya apa? Percayakah saudara dan saya? Ataukah karena ketidakpercayaan itu lalu kita mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan? Seperti Israel, mereka mencoba cari kekuatan di Mesir, ya. Padahal Tuhan bilang, ketika awalnya Tuhan panggil Israel ini lewat Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan bilang buat Abraham, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagaimana saudara dan saya, orang Kristen dan teristimewa di Jemaat Shalom ini, kita mau jadi berkat. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, justru dengar-dengaran itulah menjadi kekuatan untuk kita menikmati damai sejahtera Allah, berkat dan sukacita. Itu artinya apa saudaraku? Ketika orang yang membangun kehidupannya bersama dengan Tuhan tidak akan diombang-ambingkan dengan situasi dunia. Semua boleh berubah. Semua boleh berubah yang tadi awal khotbah beta sampaikan itu. Semua boleh berubah. Tapi cinta kasih Tuhan, anugerahnya tidak pernah berubah. Dalam situasi seperti ini, kita coba tanya dan menguji anugerah Tuhan itu. Apakah saudara-saudara jemaat di Shalom ini punya jadwal makan berubah? Ya? Beta tanya itu. Sebelum corona ini ketong pun jatah makan jelas ya. 1 hari 3 kali gitu. Pagi, siang, malam. Apakah corona ya? Lalu ketong makan 1 hari 1 kali ya? Ya. Ketong tanya, masing-masing tanya. Keluarga kita tanya. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Mari saudaraku, Tuhan sediakan bagi kita semua. Sebagaimana Tuhan bilang buat Abraham, di gunung Tuhan sediakan. Setiap anak-anak Tuhan mesti bilang amin. Amin saudaraku. Amin. Jadi kita melangkah dengan pasti, dengan tetap berpengharapan, yang kuncinya adalah dengar-dengaran. Kalau dengar-dengaran tidak sampai di situ, mesti kita lakukan. Lakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan seperti apa? Tentu di tengah-tengah pergumulan ini, ketong percaya Tuhan hadir dalam kuasanya melalui wakil Allah, pemerintah. Mereka punya anjuran buat ketong semua. Tapi kalau ketong lihat Pung Malawang kepala batu ya, suruh diam di rumah, tinggal anggap biasa saja ya. Pakai masker ya. Sebab kalau ketong baca-baca dia bilang, yuk biar pemerintah mau tegas bagaimana lah, aturan mau keras bagaimana. Apa ketong mesti kayak lihat di media sosial kayak di India gitu ya, dan rotan lah tinggal pupak-pupak. Mesti begitu ya. Himbauan pemerintah itu adalah tujuan bagi kita semua, memutus mata rantai penyebaran virus ini. Jadi mau bilang bahwa terpulang buat kita
Ya sederhana saja. Di pagi ini dengar-dengaran kesem. Ya, kalau yang mesti berjuang, bergumul untuk kehidupan hari-hari, ada aturan kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan, menjaga kesehatan. Virus ini luar biasa ya. Dia mendiri ketong ya. Ya. Ada satu postingan ya. Ketong jago-jago, ketong hebat ya. Waduh, orang sampai di bulan manusia luar biasa di dunia ini ya. Tapi virus ini akhirnya dia ajar ketorang bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Ini supaya anak-anak TK saja. Kembali pada itu. Mesti mencuci tangan dengan baik caranya. Sebelum ini, hantam sabaran saja. Ketemu bersyukur bahwa ada hal-hal positif yang Tuhan izinkan untuk terjadi, membentuk kita semua. Dan tadi kalau dibilang ibadah di gereja ini tidak dihadiri oleh umat, tapi umat bergumul di rumah. Tentu maksud Tuhan yang indah. Bagaimana keluarga-keluarga dipulihkan. Keluarga-keluarga kembali menyatu. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Orang tua, mama dan papa jadi teladan pour anak-anak. Ajar tiap malam. Tadi pengumuman itu lonceng jam 9. Teng bunyi. Semua datang menyatu. Berdoa dan baca firman. Sebelum corona nih, mana? Bodoh rame. Orang yang pusing, yang perlu dia apa-apa, cari dunia, pun mau ya. Tapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Jam 9 semua warga jemaat di Shalom ini bersekutu cari Tuhan. Kalau dulu Bapak main bilang por mama, sembahyang juga. Tapi sekarang bapak-bapak mesti belajar berdoa ya. Sebagai imam dalam rumah tangga. Tuhan mendidik semuanya. Dan kita percaya bahwa kekuatan-kekuatan doa yang dinaikkan. Ibadah-ibadah dalam rumah tangga. Tuhan tadi bilang, keluarlah dari Babel. Larilah dari Kastim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Mari saudara. Kalau dunia dalam keprihatinan, dalam kebimbangan, dalam ketakutan, orang Kristen mesti menjadi alat. Kita memberitakan dan itu lewat kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan dan kita wujudkan dalam sikap perilaku hidup. Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi dengan mereka yang susah, yang berkekurangan, yang punya lebih. Ingat bagi mereka yang membutuhkannya. Dan disitulah kita menikmati sukacita damai sejahtera Allah. Yang tadi dibilang tuh, tidak dicari oleh orang-orang fasik, orang-orang yang di luar Tuhan, oleh dunia yang menampilkannya. Jangan sampai damai sejahtera kita, sukacita kita diukur dengan itu. Kalau keping banyak, harta banyak, punya jabatan, punya kuasa, wow, haleluya, puji Tuhan. Datang sing ada kepeng, sing ada harta, ya susah. Ale lupa, beta lupa. Iya ya. Jangan ya. Jangan sukacita kita, damai sejahtera kita diukur untuk hal-hal yang diatur oleh kekuatan-kekuatan dunia.
Tapi setiap anak-anak Tuhan yang berserah, bergantung, berharap pada Tuhan, tidak akan dipengaruhi oleh apapun kekuatan dunia. Karena kita punya Allah dalam Kristus. Menutup khotbah ini, satu kesaksian beta cerita. Mungkin ada yang sudah dengar. Seorang ibu janda, dia punya anak 5. Tuhan panggil suaminya dalam usia yang masih muda, ibu janda. Dia juga diajak kawin lagi. Tapi dia bilang, Pak Pendeta, karena saya cinta nih 5 anak, itu yang membuat saya mengambil keputusan, saya tidak menikah lagi. Ada ungkapan, kalau pintu satu tutup, Tuhan buka pintu lain. Amin ya. Ibu janda itu dia meyakini itu. Dia bilang, Pak Pendeta, Tuhan ambil suami saya, tapi Tuhan kasih talenta, karunia, saya bisa jahit. Dengan menjahit, dia menghidupi 5 anaknya. Dan dia mendidik mereka, mengajarkan mereka untuk bagaimana bergantung, berharap pada Tuhan. Setiap ada masalah, setiap ada beban, dia masuk ke kamar. Apa yang dibuat oleh ibu janda ini di kamar? Dia singkasnya status ya, dia singkasnya status. Tapi dia curhat buat Tuhan. Dia curhat buat Tuhan. Suatu saat, anak yang paling bungsu bilang, Mama, beras habis. Mama langsung masuk kamar. Anaknya tahu, Mama lapor buat yang pun hidup ini. 10 menit berikut, Mama keluar. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Mamanya bilang, Adek, buka. Coba lihat siapa tuh. Anak ini pergi buka pintu. Ternyata ada orang yang datang mau ambil jahitan. Amin, saudaraku ya. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bukan kebetulan. Waduh. Ibu ini dengan sukacita sekali menyambut yang mau datang ambil jahitan. Lalu bilang, yang mau ambil ini, muder ini, Lia ada dapat hadiah ke begitu ya, sukacita sekali. Ibu janda ini bilang, tadi kecil bilang, Mama beras habis. Lalu beta berdoa. Mengkali ada orang datang ambil beras, datang ambil jahitan. Pas ibu datang ambil jahitan. Lalu ibunya bilang, oh beras habis. Nanti ya beta bilang orang-orang datang bawa 2 karung ya. Oh. Tuhan menjawab indah dan tepat pada waktunya. Amin saudaraku. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah dan ada di mana saja, pergumulan kita belum berakhir, belum berhenti. Ada maksud Tuhan yang paling indah di balik tantangan kita bersama ini. Pandemi COVID-19. Tuhan mendidik kita semua.
Dan tidak ada kekuatan lain, saudaraku, untuk kita kembali datang bergantung, berserah. Dengar-dengaran buat firman-Nya. Dan lakukan itu dalam kehidupan kita. Kunci untuk kita menikmati damai sejahtera Allah. Menikmati berkat, menikmati sukacita. Menikmati kelepasan dalam berbagai persoalan-persoalan kehidupan kita. Kalau di hari ini saudara-saudara sekalian yang punya masalah belum terselesaikan, soal makan, soal minum, soal pakai, Tuhan sediakannya bagi kita. Tentu dalam pengharapan kita tetap mau memberitakan Allah di dalam Kristus yang telah menderita, mati, bangkit dan telah naik ke sorga. Dialah yang terdahulu, kemudian yang awal dan yang akhir, selalu menuntun, menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus sayang dan berkati kita semua. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian solo oleh Bapak Obed Saya. Disilakan untuk memuji Tuhan. Shalom. Jangan khawatir, sebuah lagu yang akan saya bawakan di pagi ini. Lagu ini mengisahkan tentang bagaimana kita orang percaya diperhadapkan dengan persoalan yang melanda dunia ini. Jangan khawatir, kita jangan percaya kepada pertolongan dunia, tapi kita yakin bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Jangan khawatir, Yesus ada. Lihatlah, Tuhan sedang genapi firman-Nya. Dunia ini tak berdaya, bencana di mana-mana. Jerit tangis dan air mata, jangan runtuhkan iman percaya. Ingatlah, datang selalu pada Yesus, penolong yang setia.
Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya. Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan menderang, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Lihatlah Tuhan sedang genapi firman-Nya. Dunia ini tak berdaya. Bencana di mana-mana, jerit tangis dan air mata. Jangan runtuhkan iman percaya. Ingatlah, datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya. Yesus menjaga hidupmu. Biar badai datang menderang, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepada segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup menurut firman-Nya.
agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Oh haleluya. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Bapa dalam seluruh pelayanan. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Mari saudara-saudaraku bersama dengan semua umat di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara jemaat disilakan duduk kembali. Kesempatan diberikan bagi kita semua untuk mempersembahkan persembahan syukur guna perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Persembahan syukur diberikan, kita melakukan Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2. Jemaat yang ada di rumah dan di mana saja, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, karena di hari ini Bapa perkenankan kami kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun itu harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami juga sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Kami percaya sungguh persembahan ini kami berikan dengan penuh sukaria, karena kami percaya kami kaya dalam Tuhan. Oleh karena itu, terimalah seluruh persembahan kami Bapa, dan ubahlah benda yang mati itu menjadi karunia yang hidup untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat, dan doa ini diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di hari yang Bapa kuduskan bagi kami, hari Dominggu tanggal 24 Mei 2020, kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan melayakan kami, Tuhan memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk kami ada bersama dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah minggu ini yang berlangsung di gedung gereja ini, tapi teristimewa di rumah-rumah anggota-anggota jemaat di Jemaat GPM Shalom, tapi juga di berbagai tempat yang dilakukan lewat media sosial. Dan kami percaya Tuhan memberkati seluruh pelayanan ini. Dan biarlah persekutuan dengan Tuhan, ibadah ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi memperkuat iman pengharapan kami di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19. Kami tetap menggumulinya dalam kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang terjadi ini ada maksud Tuhan yang paling indah untuk mendidik kami, untuk kami mau bergantung, berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah di dunia ini, pemerintahan bangsa-bangsa, juga di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dengan seluruh staf, para menteri, juga yang ada di Provinsi Maluku, Gubernur Pak Murad Ismail dan Pak Nabas Orno, juga di Kota Ambon, Wali Kota Pak Rizlana Pesi dan Wakil Wali Kota Pak Syarif Hadler. Tuhan memberkati seluruh tanggung jawab pemimpin-pemimpin kami ini sampai dengan jajaran-jajaran mereka yang paling bawah dalam seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menghentikan atau memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Biarlah semua diberkati Tuhan, dan setiap anjuran itu biarlah dapat diikuti oleh seluruh masyarakat untuk taat, setia, memberlakukan berbagai anjuran daripada pemerintah. Berdiam di rumah, menjaga jarak, sering mencuci tangan, ketika keluar, berpergian memakai masker. Tuhan memberkati seluruh upaya usaha dan juga diikuti oleh seluruh masyarakat. Kami berdoa bagi para medis, dokter, perawat, petugas-petugas kesehatan yang dengan kerja keras melayani dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, mereka melayani dan merawat para pasien COVID-19. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan lindungi, jaga mereka bersama dengan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah semua ada dalam perlindungan dan keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi para pasien yang dirawat di berbagai tempat akibat COVID-19 ini. Di Ambon yang sudah angkanya semakin signifikan kenaikannya. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka dalam kuasa-Mu Tuhan. Makanan, minuman, obat-obatan semua
diberkati oleh Tuhan. Menjadi Allah dalam tangan Tuhan untuk memberikan pemulihan bagi mereka. Bagi mereka yang berduka, Bapak hiburkan mereka. Ketika kehilangan orang dikasih dicintai, Bapak berikan penghiburan bagi mereka semua. Kami berdoa bagi seluruh pelayanan di Jemaat GPM Shalom, Ketua Majelis Jemaat, Pak Pendeta Pikauli dan keluarga, dan pendeta jemaat dengan kehidupan keluarga rumah tangga, dengan seluruh perangkat Majelis Jemaat Penatua Diaken, pengurus-pengurus wadah pelayanan organisasi. Tuhan berkati. Dan untuk sementara ini seluruh aktivitas pelayanan peribadahan masih berlangsung di rumah-rumah. Biarlah semua diberkati Tuhan dengan tetap memohon belas kasihan Tuhan bagi kami semua. Berkat Tuhan, damai sejahtera Allah, sukacita menaungi semua kehidupan keluarga rumah tangga di Jemaat GPM Shalom, dari rumah tangga yang pertama sampai yang terakhir. Tuhan memberkati orang tua terkasih di usia lanjut. Tuhan sayang mereka menjadi sombar bagi semua anak cucu. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ibu-ibu janda, anak yatim piatu, para duda, Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka semua. Seluruh pergumulan kerja keras dari setiap rumah tangga, bapak-bapak keluarga, ibu-ibu rumah tangga, Tuhan berkati kami semua. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Di tengah-tengah pergumulan ini, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Tuhan akan menjawab dan memberikan semua apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Tuhan berkati juga anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan masa depan mereka. Mereka juga harus belajar di rumah dan mengakhiri seluruh perjuangan pendidikan. Sebentar nanti ada yang mau naik kelas, yang selesai atau selesai dengan ujian. Tuhan berkati seluruh perjuangan anak-anak kekasih kami ini. Tuhan terima kasih. Kami berdoa bagi seluruh pelayanan ibadah di saat ini. Seluruh pendukung liturgi, majelis bertugas, pemain keyboard, kantoria, sound system, multimedia, dengan berbagai fasilitas yang ada. Tuhan berkati itu sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan berkati saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah, sampai pun di berbagai tempat, di luar daerah, di luar negeri. Tuhan berkati semua mereka agar kehidupan dalam persekutuan keluarga untuk menikmati damai sejahtera Allah, menikmati berkat dan sukacita daripada Allah. Inilah Tuhan. Seluruh doa pinta kami, syukur kami. Tak lupa kami doakan juga TNI dan Polri, aparat-aparat keamanan, dengan seluruh tanggung jawab pengamanan mereka dalam situasi kondisi ini. Dan kami doakan juga saudara-saudara kami kaum muslim yang di hari ini merayakan hari Idul Fitri, kemenangan mereka setelah 1 bulan mereka berpuasa. Biarlah sukacita ini memberikan semangat bagi mereka semua, bersama dengan kami semua, untuk mewujudkan kehidupan, persekutuan, persatuan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkat dan sukacita dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kaum muslim dalam sukacita mereka di hari raya Idul Fitri. Ini kami Tuhan, doa dan pinta kami, mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kami berdoa berserah pada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang berdiri, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara jemaat, kita terpanggil untuk berdoa bagi dunia. Kita juga terpanggil berdoa bagi bangsa dan pemerintah. Kita harus berdoa bagi semua saudara dan sesama. Kita terpanggil melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan. Maka arahkanlah hati dan tekadmu kepada Tuhan, serta terimalah janji penyertaan Allah. Allah sumber segala kasih karunia melimpahkan kepada kita berkat-Nya. Kristus yang rela melayani, melindungi seluruh tugas pelayanan kita. Roh Kudus memberdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama dan alam semesta. Jemaat disilakan duduk untuk berdoa syukur. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah dan di mana saja berada, mari kita berdoa syukur. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami panjatkan kepadamu karena ibadah hari Dominggu, hari Tuhan yang kudus di pagi ini sudah boleh berlangsung dengan baik. Kami percaya semua itu bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan yang menuntun dan menyertai kami dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Kami berdoa bagi hamba Tuhan yang sudah boleh menaburkan firman-Nya. Biarlah firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami semua sebagai umat-Mu, dan kami mau berupaya untuk melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Hetari dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanannya ke depan. Berkati juga semua orang yang sudah boleh melayani ibadah di pagi ini. Siapapun kami Tuhan, berkati kami dengan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa juga bagi pengusaha TV kabel dan rekan-rekan pemuda yang sudah boleh menyiarkan ibadah di pagi ini. Pakai mereka lebih heran lagi dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Ini kami Tuhan, ampuni kami akan setiap salah dan dosa yang kami buat. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.